Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Bengkulu. Jumpa kembali bersama saya Agnes Ramadhani dalam acara Opini Obrolan Pagi ini. Nah, obrolan pagi hari ini kita akan berbincang mengenai menyapa dengan pantun. Nah, gimana kita nyapa dengan pantun ya? Kalau misalnya kita nyapa cuma hai doang, tapi kali ini nyapanya dengan pantun ya. Bersama dengan Bang Firdaus Alamsyah selaku pelaku seni. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan tema Pukul Gendang Tabu Larangan, Tando Mupakat Raja Bengkulu. Salam hormat kami berikan tanduh tua orang Melayu Bengkulu. Waduh, langsung ya, langsung disapa dengan pantun sesuai dengan temanya. Ini panggilannya Abang, Dang, Kalau siapa? untuk sehari-hari biasanya Dang. Biasanya Dang. Dang ado-ado, Dang ida-ida. Sedang ada, sedang tidak itu beda lagi artinya Beda ya lagi. Dang ya. Oke, ini kan sebagai pelaku seni ya. Ini sebenarnya kenapa sih disebut sebagai pelaku seni? Ini basicnya emang ke budaya, ke seni atau gimana? Sebenarnya kalau untuk disematkan sebagai pelaku seni itu sebenarnya terlalu tinggi. Apa? Jadi bisa dijadikan kami sebagai seniman pinggiran. Jadi walaupun apa yang kami lakukan itu tetap mengangkat tema negeri. Bagaimana bumi ini dan negeri kami bisa terangkat di atas rata-rata. Karena apa yang kita bisa lakukan untuk mengangkat sebuah negeri ya dari karya mungkin gitu. Jadi kalau seandainya kita sebut diri sebagai pelaku seni, mungkin belum seberapa banyak karya kita yang kita keluarkan dan kita belum mengangkat negeri kita dengan karya-karya. Seniman pinggiran lebih cocok lah kayaknya. Emangnya kegiatan dari Dang ini apa aja kalau sebagai pelaku seni ya? Di dalam pelaku seni itu sendiri ya untuk negeri kita bikin lagu daerah. Kita main musik lagu-lagu daerah, terus bikin karya untuk menjadi khas satu daerah gitu. Jadi selain itu juga kita bisa bermain di perwakilan negeri ke negeri tetangga gitu. Sampai akhirnya kalau sampai sematan seniman ataupun pelaku seni itu nanti tiba, mungkin pada masanya. Pada masanya ya. Pada masanya. Oh, emangnya Dang ini aslinya orang mana sih Dang? Kalau ibu Riau, kalau bapak asli Bengkulu, kebetulan Lamu dari Riau, Lamu juga di Bengkulu. Kalau Riau Bengkulu cuacanya sama. Jadi kulitnya tidak akan ada putih-putih kayak ada kawan kita yang di TVRI Mas Basuki kulitnya putih ya. Kalau kita tetap standar orang timur lah. Enggak jauh beda ya. Nah, kalau Dang sendiri emangnya sebagai pelaku seni ini udah berapa lama Dang? Kalau Ini cerita dari turun temurun Nah. atau gimana tuh? Kalau cerita dari pelaku seni mungkin mulai di dalam rahim ibu mungkin. Kalau ceritanya Udah panjang belajar kan, dari rahim ibu mungkin orang tua kita sering mendengarkan lagu-lagu yang bernuansa Melayu atau bernuansa daerah. Mungkin dari situ ada asumsi yang langsung kita terima dari rahim ibu kan, sampainya kita terlahir di dunia, dan harga diri Melayu ataupun harga diri negeri ini tidak akan lekang di telan zaman. Alhamdulillah mungkin berakar dari situ. Berarti kalau dari lahir udah berapa lama tuh jadinya? Sekarang alhamdulillah baru 40 tahun lah. Baru 44 tahun. Tapi mendalami ilmu seni ya. untuk dalam seni sejak ya tahun 94 lah, 94 lah. 94. Waktu itu pertama kali buat kegiatan apa? Untuk Ikut pertama kali organisasi atau gimana waktu itu? tahun 94 kita udah di panggung besar, namanya kalau di Bengkulu kan ada event tahunan yang udah mendunia lah sekarang. Alhamdulillah itu di Festival Tabot kita sudah mulai megang mikrofon waktu itu nyanyi lagu daerah. dan lagu daerah, lagi lagu Melayu. Waktu itu di tahun 94 masih di kelas berapa? Kelas 1 lah kan. Kelas 3 lah, kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP sudah mulai belajar budaya waktu itu. Emang dari orang tua dulu pelaku seni juga atau Alhamdulillah ayah adalah pelaku seni daerah Bengkulu, dan sebenarnya untuk menyaingi beliau nggak bisa, tapi kita tetap belajar dari beliau. Apa yang bisa dilakukan beliau dulu, artinya apa yang bisa lakukan kita hari ini berkat kerja berat beliau dulu.
Emangnya ayah sering ngajarin apa aja kepada Dang? Kalau ayah bermacam musik tradisi Bengkulu, seni dendang, berzikir, terus tari-tari daerah dan menyanyi pun dia ikuti, dan sampai-sampai untuk penghargaan ke tingkat nasional itu udah luar biasa. Oh, sampai ke nasional. Kalau Dang sendiri gimana? Udah kah Aduh. menuju ke sana? Ke tahap Kalau nasional? untuk ke tahap nasional cuman 2 kali penghargaan, nampak di tahun 2015 di Istana Negara, waktu itu penurunan bendera merah putih tim dari Bengkulu. Terus 2008 di Singapura, Festival Art Merah Putih di Singapura. Waktu itu berarti 2008. belajarnya dari orang tua ya? Ya mungkin mengalirnya dari situ. Mengalirnya dari Walaupun orang tidak secara khusus belajar, tapi paling tidak kita punya panca indera dari nggak terlalu belajar di meja, tapi kita punya telinga dan mata kan gitu. Dari keseharian pun Dari ya. keseharian. Kenapa Dang tertarik untuk jadi pelaku seni sekarang? Kalau menurut awak pribadi, kalau pelaku seni itu sebenarnya kalau kita cerita seni dari kecil sampai besar, yang hebatnya dalam sebuah seni tidak ada pangkat. Nah, ini yang menarik. Seni itu tidak ada pangkat dan seni itu tidak terfaktor daripada sebuah umur. Nah, jadi kalau di dalam pemerintahan ada pangkat yang membatasi untuk yang bawah ini, yang menengah ini, yang atas. Tapi kalau di dalam seni tidak. Umur 20 tahun dan umur 45 tahun itu bisa duduk satu meja. Karena kita bicara tentang karya. Kita bicara tentang bagaimana negeri kita bisa angkat di atas rata-rata dengan apa yang kita karyakan. Nah, gitu. Kalau menurut dalam pemikiran kita ada pangkatnya, mungkin pelaku seni itu kan tidak ada sekarang. Iya benar. Sangat penting sekali. Dan juga seberapa penting kalau Dang sendiri melihat adanya pelaku seni ya untuk kebudayaan yang ada di Bengkulu ini? Kalau menurut awak, kalau sangat penting sih, sangat penting. Kalau ada kata sangat dan ada lebih dari kata sangat, maka kita pakai itu. Kenapa? Karena di Bengkulu kita berjuang nih. Kita sudah kita hidup di zaman merdeka yang tidak berperang dengan senjata. Jadi bagaimana kita berperang untuk mengangkat marwah negeri ini. Dengan apa? Kalau dengan pendidikan mungkin kita nggak sekolah tinggi. Kalau dengan harta kita nggak kaya. Jadi dengan apa kita mengangkat negeri dan marwah kita? Dengan budaya mungkin. Dengan budaya, dengan karya, bagaimana orang bisa tahu. Yang sebelum 2000, tahun 2000 kita Bengkulu dikenal dengan apa? Bisa disebut Palembang waktu itu kan. Jadi dengan adanya Gempo, terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi Kenapa berterima kasih sama gempa, Bang? artinya gini, kita sering keluar. Jadi kalau sudah kita sudah sebut dengan sebuah kejadian yang musibah, jangan lihat semua itu dengan negatif. Karena dari gempa 2000, Bengkulu terkenal. Ada sebut gempa, berarti Bengkulu itu. Bengkulu bukan Palembang, Bengkulu bukan Padang. Karena asumsi orang luar dulu, kalau udah bicara Bengkulu itu di mana? Tidak ada yang tahu. Bengkulu itu di mana? Ada sebagian orang yang tahu, tapi ya, banyak yang tidak tahu Bengkulu itu di mana. Tapi dengan adanya itu dan sekarang berkembangnya bukan karena gempa lagi. Dari asumsi dibukanya pintu aura Bengkulu itu karena gempa. Tapi sekarang banyak pemateri dan banyak seniman-seniman muda yang mengangkat marwah Bengkulu ini udah nyampe internasional. Melalui budaya salah Melalui satunya. budaya. Melalui budaya. Pak, kita pangerannya budaya karena kita tidak ada kemampuan yang lain. Karena ada mampunya di situ. Ya, kita ingin menjadi pahlawan aja lah. Pahlawan dengan tanpa tanda jasa lah kira-kira. Kayak kalau dulu orang dengan berperang, dengan senjatanya, dengan uangnya, tapi kita dengan karya sekarang. Mudah-mudahan ya. Dan juga kalau Dang sendiri ngelihat budaya di Bengkulu ini banyak tentunya ya. Luar biasa. Sangat banyak ya. Luar biasa karena Bengkulu terdiri dari 9 kabupaten satu kota ya. Jadi dari situ, dari 9 kabupaten, tiap kabupaten mungkin memiliki ratusan budaya yang harus digali lagi. Jadi melalui perpanjangan tangan-tangan seniman dari orang-orang pemegang materi itu, kadang-kadang mereka kan nggak tahu ini seni harus dibawa kemana. Tapi dengan adanya perpanjangan tangan seniman dikemas menjadi sebuah tontonan, itu kayaknya satu daerah itu akan terangkat. Kayak seperti Seluma. Di Kabupaten Seluma itu sekarang sudah banyak potensi-potensi budaya yang diangkat yang akan mendunia insya Allah. Ada Batu Badaung di situ nanti. Ternyata, nah ini yang harus kita buka. Ternyata di Seluma juga ada tulisan Kagangang seperti Lebong punya. Enggak cuma orang Rejang aja Enggak aja ya orang punya Rejang. bahasa Kagangang. Jadi Kagangang itu terdiri dari beberapa macam. Salah satunya dimiliki Seluma. Kalau di Lebong mungkin ada tulis Kagangang, paham lah gitu ya. Iya. Sampai di kain batik gitu. Sekarang Kagangang itu udah
khas Pulau Nyelebong. Tapi di Kaganga yang kita miliki yang di Bengkulu Selatan, yang di Seluma khususnya, itu masih tertulis di pohon-pohon, masih tertulis di bambu, masih tertulis di pelepah-pelepah pisang. Nah, itu yang dikumpulkan dulu. Ada salah satu mentor juga dari Universitas Bengkulu, Pak Sarwit waktu itu ya. Jadi kita kerjasama terus menggali itu, dan itu menjadikan potensi Bengkulu. Dan 2 item itu akan diangkat menjadi rekor muri dunia. Nantinya ya. Sudah diangkat. Rekor muri dunia. Jadi yang pertama Kaganga, yang kedua Kebek Pala Silur Padi. Itu mendunia sekarang, sudah ada rekor murinya dilakukan oleh Universitas Bengkulu. Berarti memang cuma ada di Bengkulu ya Kaganga ini ya? Kalau Kaganga, kalau sebutan Kaganga itu memang adanya di Bengkulu, dan itu udah paten sih sebenarnya, udah haki dan segala macam. Tapi nggak haki juga orang nggak bisa klaim kan, memang itu punya Bengkulu kan. Dari tulisan semacam Arab gundul, kalau kita lihat dari bahasa itu seperti Arab gundul, tapi tidak, itu bukan Arab gundul gitu. Kan dalam membacanya juga beda. Nah, itu direkor murikan, dan itu nggak ada klaim sampai sekarang. Itu di tahun berapa tuh Mang? 2022, Agustus 2022. Waktu penerimaan penerimaan mahasiswa baru di Universitas Bengkulu, dan mereka mengadakan rekor muri Kebek Pala Silur Padi sama Kaganga. Luar biasa mendunia. Kebek Pala Silur Padi itu apa tuh? Nah, Kebek Pala Kebek Pala itu semacam budaya baru yang dikembangkan anak Bengkulu dan harus mendunia. Ini punya cita-cita gimana bisa mendunia. Kalau Jawa punya Blangkon. Nah, kalau Bali punya Udeng. Nah, kalau Bengkulu punya Kebek Pala. Itu yang dipakai dang sekarang. Kalau yang dipakai awak sekarang ini namanya Tanjak Melayu Gading Betua. Beda ya? Beda lagi. Bedanya di mana tuh? Nah, kalau Tanjak Gading Betua itu dipakai untuk petinggi-petinggi negeri. Petinggi-petinggi negeri, terus tamu-tamu agung yang datang dari luar disematkan Tanjak Gading Betua. Nah, Kebek Pala ini akan dipakai oleh siapa saja. Lagi mancing bisa pakai, lagi pesta bisa pakai, celana pendek bisa pakai. Jadi Tanjak sama Kebek Pala itu punya marwah yang berbeda, tapi tetap menjurus pada mengangkat harkat dan budaya negeri kita sendiri. Berarti nggak cuman misalnya ada acara baru pakai Kebek Pala, enggak ya? Tidak mesti. Nak mancing, kawan-kawan juga nak pai pesta bisa pakai Kebek Pala. Sekolah. Pai sekolah. Nah, mudah-mudahan di tahun 2023 mungkin setiap sekolah SMP SMA mungkin setiap ada satu hari mereka berpakaian Melayu dan Kebek Pala Silur Padi. Berpakaian adat ya rencananya ya. Mudah-mudahan. Masuk dalam kurikulum sekolah. Insya Allah. Oke, dan kita jeda dulu. Nanti kita bahas lagi terkait dengan tema kita, yaitu menyapa dengan pantun. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.